Aneh ya, manusia selalu berusaha menghindari rasa pahit. Kopi diberi gula, teh diberi madu, dan coklat diberi susu. Tapi ada satu minuman yang justru dicintai karena kepahitannya. Namanya matcha. Warnanya hijau, rasanya pekat, dan harganya seringkali tidak murah. Namun, setiap hari jutaan cangkir matcha diseduh di berbagai penjuru dunia. Padahal, matcha bukan sekedar teh hijau yang dihaluskan. Di balik bubuk hijau itu, tersimpan perjalanan yang telah melewati ratusan tahun sejarah. Sebuah kisah tentang para biksu yang mencari ketenangan, tentang budaya yang membentuk sebuah tradisi, dan tentang bagaimana sesuatu yang pahit justru bisa menghadirkan rasa damai. Dan mungkin alasan mengapa kita menyukai matcha ternyata bukan karena rasanya. Jadi, apa sebenarnya yang membuat minuman sederhana ini begitu istimewa? Mari kita mulai perjalanannya. Biasanya, manusia tidak menyukai rasa pahit. Sejak kecil, lidah kita cenderung lebih akrab dengan rasa manis. Karena bagi tubuh, rasa manis seringkali menjadi tanda bahwa makanan tersebut kaya akan energi. Tapi sebaliknya, rasa pahit di alam seringkali dikaitkan dengan zat-zat yang perlu diwaspadai. Itulah sebabnya banyak orang secara alami mengerinyit saat pertama kali mencicipinya. Namun, ada satu hal yang menarik. Di berbagai belahan dunia, justru semakin banyak orang yang rela membayar mahal untuk menikmati secangkir minuman yang tidak berusaha menyembunyikan kepahitannya. Mereka menikmatinya perlahan, menghirup aromanya, mengaduk dengan penuh perhatian. Minuman itu adalah matcha. Lalu muncul pertanyaan yang sederhana, tetapi jawabannya ternyata sangat panjang. Kenapa manusia bisa jatuh cinta pada sesuatu yang pahit? Kalau melihat sekilas, matcha memang tampak sederhana. Hanya bubuk berwarna hijau yang diseduh dengan air hangat. Karena itulah banyak orang mengira matcha hanyalah teh hijau yang digiling hingga halus. Padahal kenyataannya jauh lebih menarik. Matcha memang berasal dari tanaman yang sama dengan teh hijau, yaitu Camellia sinensis. Tetapi yang membuatnya berbeda bukanlah jenis tanamannya, melainkan bagaimana tanaman itu dirawat, bagaimana daunnya dipanen, hingga bagaimana setiap helainya diolah dengan sangat hati-hati. Bahkan sebelum dipetik, daun-daun calon matcha sudah menjalani perlakuan yang sangat berbeda dibandingkan teh pada umumnya. Dan justru dari sanalah warna hijau yang khas, rasa umaminya yang lembut, serta aromanya yang begitu unik mulai terbentuk. Jadi, sebelum kita membahas rasa, manfaat, ataupun filosofi di baliknya, kita perlu kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Ke sebuah kebun teh yang selama beberapa minggu sengaja dijauhkan dari cahaya matahari. Perbedaan matcha sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum daunnya dipetik. Ketika tanaman teh lain dibiarkan tumbuh di bawah sinar matahari, tanaman yang akan dijadikan matcha justru mengalami perlakuan yang berbeda. Sekitar 3 hingga 4 minggu sebelum masa panen, kebun teh mulai ditutup dengan jaring atau anyaman khusus. Tujuannya bukan untuk melindungi tanaman dari hujan. Justru sebaliknya, dengan mengurangi cahaya matahari, tanaman dipaksa beradaptasi. Sebagai respon, daun menghasilkan lebih banyak klorofil sehingga warnanya berubah menjadi hijau yang jauh lebih pekat. Pada saat yang sama, kandungan asam amino, terutama litinin, juga tetap terjaga. Senyawa inilah yang membantu menciptakan rasa gurih, lembut, atau umami.
rasa yang menjadi salah satu ciri khas matcha. Sementara itu, pembentukan senyawa pahit seperti katekin berlangsung lebih lambat dibandingkan daun teh yang tumbuh di bawah sinar matahari penuh. Jadi, proses peneduhan ini bukan sekedar membuat warna matcha lebih cantik. Ia juga membentuk karakter rasa sejak masih menjadi selembar daun. Setelah waktunya tiba, hanya pucuk-pucuk daun termuda yang dipilih. Karena dari sanalah kualitas terbaik bisa didapatkan. Setelah dipanen, perjalanan daun ini masih jauh dari selesai. Daun-daun segar segera dipanaskan menggunakan uap panas selama beberapa detik. Langkah ini dilakukan untuk menghentikan proses oksidasi, sehingga warna hijau alaminya tetap terjaga dan cita rasanya tidak berubah seperti teh hitam. Setelah itu, daun dikeringkan secara perlahan. Urat daun dan tangkainya dipisahkan hingga yang tersisa hanyalah bagian daun yang paling halus. Dalam dunia matcha, daun pilihan ini dikenal dengan nama tencha. Barulah setelah itu, tencha digiling menggunakan batu granit yang diputar sangat pelan. Prosesnya tidak terburu-buru. Dalam waktu 1 jam, alat penggilingan tradisional hanya mampu menghasilkan sekitar 30-40 gram bubuk matcha. Jumlah yang bahkan belum tentu cukup untuk mengisi satu kemasan kecil. Penggilingan yang lambat ini membantu menjaga aroma, warna, dan tekstur bubuk agar tetap lembut. Ketika selesai, hasilnya bukan lagi lembaran daun teh biasa, melainkan bubuk hijau yang begitu halus, hingga mampu larut dan menyatu ketika dikocok bersama air hangat menggunakan chaisen, pengocok bambu yang telah digunakan selama berabad-abad dalam upacara minum teh Jepang. Dan dari proses yang panjang inilah, lahirlah secangkir matcha yang kita kenal hari ini. Saat pertama kali mencoba matcha, banyak orang memberikan reaksi yang hampir sama. Kok pahit ya? Dan memang benar. Berbeda dengan minuman yang biasanya diberi banyak gula atau perasa, matcha mempertahankan rasa asli dari daun teh itu sendiri. Kepahitan tersebut sebagian besar berasal dari senyawa alami yang disebut katekin. Katekin termasuk kelompok antioksidan yang memang secara alami terdapat pada tanaman teh. Namun menariknya, rasa matcha tidak hanya terdiri dari rasa pahit. Di saat yang sama, lidah kita juga merasakan sesuatu yang lembut, gurih, dan bertahan cukup lama setelah diteguk. Rasa inilah yang dikenal sebagai umami. Mungkin karena itulah, matcha jarang menjadi minuman yang langsung disukai sejak tegukan pertama. Tetapi bagi sebagian orang, justru disitulah daya tariknya. Semakin sering dinikmati, semakin banyak rasa yang mulai terasa. Selain rasanya yang khas, matcha juga sering dikaitkan dengan perasaan yang lebih tenang dan fokus. Bukan berarti satu cangkir matcha bisa menghilangkan stres dalam sekejap. Namun para peneliti menemukan bahwa matcha mengandung litinin, yaitu asam amino alami yang cukup tinggi dibandingkan banyak jenis teh lainnya. Litinin dipercaya dapat membantu tubuh memasuki kondisi yang lebih rileks tanpa menimbulkan rasa kantuk. Yang menarik, matcha juga mengandung kafein. Dua senyawa ini bekerja dengan cara yang berbeda. Kafein membantu meningkatkan kewaspadaan, sementara litinin membantu membuat efek tersebut terasa lebih lembut dan stabil. Itulah mengapa sebagian orang merasa lebih fokus setelah minum matcha. Tentu saja, efeknya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tetapi kombinasi inilah yang membuat matcha sering dipilih sebagai teman untuk membaca, bekerja, atau sekedar menikmati waktu sejenak tanpa terburu-buru.
Meski hari ini matcha sangat identik dengan Jepang, kisahnya ternyata dimulai jauh sebelum itu. Sejarah mencatat bahwa tradisi mengolah daun teh menjadi bubuk sudah dikenal di Tiongkok sejak masa dinasti Song. Pada abad ke-12, seorang biksu Buddha Jepang bernama Esai membawa biji teh sekaligus cara menikmati teh bubuk ke Jepang setelah kembali dari Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, tradisi tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan menjadi bagian penting dari budaya Jepang. Dari sinilah lahir upacara minum teh yang dikenal karena gerakannya yang tenang, penuh perhatian, dan dilakukan tanpa terburu-buru. Menariknya, di tengah dunia yang semakin cepat, minuman yang usianya telah ratusan tahun justru menemukan tempatnya kembali. Setelah melihat seluruh perjalanannya, mungkin kita mulai memahami bahwa matcha tidak pernah hanya tentang rasa. Ia adalah hasil dari kesabaran, dari daun yang sengaja tumbuh dalam bayangan, dari proses penggilingannya yang dilakukan perlahan, dan dari tradisi yang dijaga selama ratusan tahun. Mungkin itulah mengapa secangkir matcha terasa berbeda. Bukan karena warnanya yang hijau, bukan pula karena sedang menjadi tren, tapi karena ia mengingatkan kita bahwa tidak semua hal yang berharga harus dinikmati dengan tergesa-gesa. Di dunia yang terus bergerak semakin cepat, mungkin sesekali kita memang perlu berhenti sejenak, menyeduh sesuatu dengan perlahan, mengambil satu tegukan, dan memberi diri kita sendiri waktu untuk benar-benar hadir pada momen itu. Karena bisa jadi, ketenangan tidak selalu datang dari tempat yang jauh. Kadang, ia hadir dalam semangkuk matcha yang sederhana. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.